Kita mulai video kali ini dengan damn, I love this moment. Akhirnya punya kesempatan untuk bertemu dengan sosok anak muda hebat di samping saya, the one and only Radan Algindo Nur Alam. Alhamdulillah. Tepuk tangan sendiri. Saya panggil Mas atau saya panggil apa nih? Bebas. Panggil Ode juga bebas. First question. Ya. Apa kabar? Sehat. Aktivitas hari ini Aktivitas dan seterusnya. masih seperti biasa. Apa dong yang seperti biasa? Kita udah pernah Seperti tahu dong biasa sosok itu Radan itu kesibukannya memperjuangkan hak-hak anak muda. apa. Asik sekali. ini akan menjadi poin pembahasan kita kali ini di special interview, inaugura interview. Saya sih sebenarnya sudah menyediakan beberapa pertanyaan yang semoga berkenan untuk dijawab. Ini pembahasannya walaupun serius tapi kita bawa ringan saja karena Saya sambil ngerokok nggak apa-apa nih? bebas, tidak ada masalah. Mas Inar. bebas. Oke, nanti ini pertanyaan-pertanyaan soal anak muda karena memang konsen saya soal millennials tentang prinsip hidup dan sebagainya. Nah, teman-teman untuk yang belum tahu, Radan Algindo adalah anak dari sosok mantan gubernur yang hebat di Sulawesi Tenggara 2 periode, Bapak Nur Alam. Dan beliau akhirnya saya kenal mulai konsen akhir-akhir ini ke dunia politik. Saya mau ngomong dari aspek anak muda. Anak muda ngapain sih terjun ke politik, Mas Radan? Kalau menurut saya begini, menurut saya politik dan lain sebagainya bukan cuma hanya politik ya. Tentunya di bidang perdagangan dan lain sebagainya. Bisnis. Saya rasa sekarang adalah waktunya anak muda memang. Saya rasa sekarang adalah zamannya yang selalu kita dengar ya, milenial, untuk bagaimana sama-sama kita peduli tentang bangsa dan negara. Oke. Poinnya adalah kita tahu bahwa anak muda mesti speak up untuk ngomong perubahan. Tapi kan banyak anak muda yang akhirnya urun untuk speak up karena persoalannya tidak punya kendaraan untuk ngomong. Nah, dan kendaraan terbesar untuk bisa mengubah keadaan bangsa ini adalah lewat politik. Apakah anak muda mesti terjun politik baru bisa ditahu? Kayak kami saya rasa tidak perlu semua anak muda terjun di politik untuk bagaimana mengaspirasikan pemikiran-pemikiran dan ide-ide mereka ya. Saya pikir semua aspek bisa kita manfaatkan melalui organisasi kepemudaan, organisasi kampus dan lain sebagainya. Sekarang kita tinggal melihat kembali pemerintah yang ada sekarang apakah peduli dengan ide-ide anak-anak milenial atau cuma hanya menganggap mereka bagian daripada bumbu-bumbu belaka yang selama ini kita tahu, kamu masih kecil, kamu masih ini, padahal yang menjadi hakikatnya adalah setiap orang mempunyai pikiran untuk berpikir, mempunyai ide, bukan cuma hanya yang sudah besar atau yang sudah tua dalam hal itu. Tapi anak-anak muda saya rasa pertama harus punya keberanian untuk bagaimana speak up walaupun kita bukan siapa-siapa ya. Itu bukan menjadi halangan. Saya rasa saya punya orang tua juga dulu cuma hanya anak pegawai kehutanan. Tapi karena keberanian dan keinginan yang besar, keyakinan untuk mengubah kampung kita, segala sesuatunya harus kita jalani. Oke, pertanyaan berikutnya. Ngomong-ngomong soal latar belakang orang tua, bahwa kita tahu semua Radan, ibu di politik, bapak di politik. Apakah karena sentimen politik keluarga yang akhirnya Radan ini keluar untuk terjun berpolitik atau kemauan pribadi? Saya rasa keinginan pribadi saya, karena kegelisahan di dalam hati ini perlu ada yang saya lanjutkan, perlu ada yang saya perbaiki dalam hal ini. Dari perjuangan orang tua. Saya rasa saya harus mensyukuri apa yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kelebihan kepada saya. Kalau saya cuma hanya diam di rumah dan hanya mementingkan diri sendiri, saya bisa menjadi pengusaha dan lain sebagainya. Artinya kalau anak muda berpikiran sama dengan kaum rebahan misalnya, anak muda yang rebahan sekarang kan
bodo amat. Banyak ya anak-anak muda rebahan sekarang. Bodo amat dengan urusan negara, dengan urusan kampung kita mau bagaimana, bodo amat. Pokoknya saya life must go on. Tapi kan ada sisi yang lain bahwa kalau ada satu orang Radan yang berjuang untuk mengubah pola pikir anak muda, mestinya kita juga mengikuti. Nah, seperti hal konsen saya, makanya saya mau tanya, apakah yang dilakukan Radan saat ini berkecimpung di politik dan bisnis, apakah itu adalah jalan untuk bisa melangkah mengubah pola pikir yang ada di kalangan anak muda di Sulawesi Tenggara ini? Betul. Itu adalah salah satu cara untuk bagaimana sama-sama kita sebagai anak muda sama-sama kita belajar dan meningkatkan sumber daya manusia kita. Agar apa? Agar kita jangan selalu ketinggalan dengan dengan daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, karena yang kita ketahui semakin berkembangnya zaman semakin harus kita mengikutinya, bukan justru rebahan di rumah dan bodoh amat. Karena setiap nafas anak muda yang ada di Sulawesi Tenggara itu adalah itu bertanggung jawab atas masa depan kampungnya. Oke. Target terdekat ini? Target terdekat ini ya kita lihat aja apa yang paling dekat, itulah target saya. karena teman-teman jujur kita jarang sekali lihat Radan di Kendari karena memang aktivitasnya di ibu kota, tiba-tiba kembali ke Kendari, dan kami anak muda yang terbiasa lalu lalang di kota Kendari ini tiba-tiba wah ada baliho, ada apa lagi nih? Jadi kita dibuat penasaran. Tapi kan dia masih muda. Dia apakah tidak memikirkan menikah saja gitu ketimbang mengurus politik atau apa begitu? Artinya ini pikiran kita yang awam. Bagaimana melihat kalau ada perspektif seperti itu dari kalangan? Itu dia yang saya katakan tadi. Kalau saya mau egois, saya bisa saja mengurusi saya punya urusan pribadi saja. Bodoh amat lah. Bodoh amat, karena alhamdulillah Tuhan sudah memberikan saya segala sesuatunya dengan cukup. Segala sesuatunya dengan cukup. Tapi masih banyak saudara-saudara saya di luar yang belum bisa merasakan hidup seperti saya. Makanya itu hati ini gelisah melihat saudara-saudara saya yang seperti itu. Makanya harus kita melakukan pergerakan untuk bagaimana sama-sama kita maju. Sama-sama kita maju dan berkembang. Kalau misalnya kita semua anak-anak muda di Sulawesi Tenggara ini bisa berdaya saing, wah itu bagian daripada kesuksesan. Oke. Bergeser lagi nih, ada sentimen di masyarakat. Paling Radan politik praktis, memanfaatkan nama besar keluarga yang di kancah politik Sulawesi Tenggara. Kalau menangkap tuduhan itu ke Radan bagaimana? Menyikapi perspektif orang yang melihat Radan di satu sisi. Sekarang begini, akan lahir perspektif seperti itu karena mereka tidak mengerti atau tidak memahami. Tidak tahu. Kalau saya dikatakan politik praktis, saya akan hadir ketika orang tua saya masih menjabat. Harusnya seperti itu. Artinya kan dia hadir setelah saya hadir setelah orang tua saya selesai menjabat, dan apa yang dialami orang tua saya tidak seperti pejabat-pejabat daerah yang lain yang landingnya sangat halus. Saya ada musibah pada saat itu yang harus saya hadapi. Tapi inilah bagian daripada perjuangan. Dinamika hidup dan lain sebagainya. Yang nantinya harus saya jelaskan satu persatu agar semua masyarakat paham bahwa tidak ada perkiraan yang seperti kita tahu selama ini. Dan tentu kita akan menunggu panggung-panggung itu untuk bicara soal yang sebenarnya yang tidak pernah kita tahu. Respon keluarga soal sikap Radan saat ini? Alhamdulillah keluarga mendukung. Ada juga keluarga yang yang mengingatkan bagaimana sudah dipertimbangkan dan lain sebagainya, karena akan banyak yang akan dihadapi. Ya, pengorbanan memang begitu. Memang seperti itu. Saya akan maju dan bertarung sebagaimanapun itu, harus saya jabat. Oke. Berikutnya lagi nih. Kan sekarang Radan juga terlibat bisnis, kan? Pengusaha, ada politik. Bukankah singgungan keduanya ini akan menjadi bias? Sebenarnya Radan ini mau urus apa sih sebenarnya? Kenapa urus bisnis tapi urus juga politik? Apakah ini dua-duanya akan menjadi kendaraan politiknya ke depan nanti untuk ngomong bahwa saya anak muda, saya akan melakukan perubahan di bumi anual ini? Itu pasti. Karena kalau kita berbicara
membangun sebuah rumah, kita harus membangun pondasinya dulu, baru kita bangun rumahnya. Kalau kita mau terjun dalam dunia politik, kita harus berbisnis dulu, karena yang kita tahu di Indonesia ini biaya-biaya politik sangat mahal. Jadi kita harus berbisnis, mempersiapkan pondasi yang kokoh. Setelah itu kita bangun rumahnya dengan indah. Seperti itu. Nggak jodoh dulu. Nggak jodoh dulu. Soalnya ada tanya, Radan sebenarnya siapa pacarnya sekarang? Oh, banyak yang tanya? Banyak dong yang tanya. Nggak jodoh dulu nih diurusin, baru kemudian masuk ke ini. Biar kalian dulu kita urus. Urusan pribadi itu. Saya suka pikiran ini. Urusan pribadi itu bisa kita langsungkan. Yang penting kan niat kita baik. Ya, tujuan kita sama-sama baik. Yang jelas hal-hal seperti itu saya tidak katakan mudah juga. Tapi ada yang lebih perlu saya prioritaskan ketimbang pribadi saya. Untuk anak muda Sulawesi Tenggara, harusnya bersikap seperti apa supaya daerah ini berubah dengan pikiran-pikiran yang baru. Artinya kan hari ini saya melihat anak muda belum dilibatkan secara penuh dalam urusan membangun daerah. Kita bisa lihat sekarang kan. Kira-kira dari Radan sendiri harusnya anak muda bersikap melihat daerahnya supaya maju seperti apa sih sebenarnya? Pertama kita harus betul-betul misalnya anak-anak milenial ya, yang masih sekolah, yang masih kuliah. Pertama kita harus betul-betul menjalani kewajiban kita sebagai mahasiswa atau pelajar. Urus pendidikan dulu. Urus kita berpendidikan yang benar dan baik. Ya, setelah itu dengan sendirinya hal-hal yang kritis tentang daerah akan muncul dengan sendirinya. Asal hati ini atau jiwa ini memang betul-betul peduli dengan daerah ini. Bukan cuma hanya memikirkan perempuan mana lagi yang saya mau chat ini. Asik. Jangan urus perempuan, jangan cuma urus perempuan. Karena yang kita tahu sekarang perempuan lebih pintar, Pak. Iya. Kalau dulu kita bicara perempuan, nggak ada perempuan yang pacarnya 2-3, ini milenial, Pak. Milenial. Ada juga permainan dan kebanyakan milenial sekarang kalau sudah urusan perempuan, drop dia. Berbagai mindset. Nah, ngomong-ngomong yang lebih serius lagi nih. Ya. Anak muda alergi partai politik, ya kan? Nah, sikap Radan menentukan kendaraan berpolitik itu dilihat dari apanya? Misalnya kita anak muda ini, kalau mau berpolitik itu versi Radan begini. Jadi begini, jangan anti dengan partai. Kenapa? Kenapa kalian anti dengan partai? Harusnya yang terjadi seperti ini. Ketika kau tahu ada masalah di situ, jangan kau hindari masalah itu. Tapi masuk di dalam masalah itu agar bisa kau benarkan apa yang salah dari situ. Ketika kita melihat partai memiliki kebijakan-kebijakan dan pilihan-pilihan yang tidak sesuai dengan akal pikiran kita, jangan justru kau komentarin dia. Karena kau komentarin juga dia nggak akan dengar kau. Lebih baik kau masuk ke dalamnya. Bagaimana berproses di dalam. Setelah itu mengambil kebijakan. Bersikap di dalamnya. Bukan nyinyir ya? Bukan nyinyir. Nyinyir budaya kita soalnya akhir-akhir. Iya. Karena tidak ada satu masalah yang akan selesai kalau dinyinyirkan barang itu. Iya, betul. Harus kita masukin, kita jadi bagian daripada itu. Setelah itu kita benarkan situasi di dalam situ. Oke. Keinginan terbesar seorang Radan Algindo dalam kancah politik di Sulawesi Tenggara mau jadi apa? Tentunya apa yang masyarakat amanahkan kepada saya, ya, entah itu mau jadi apa. Yang penting saya bisa menjadi bagian daripada pemerintahan di daerah kita ini. Saya bisa sama-sama bekerja untuk bagaimana kita bangun kampung kita ini. Kita tidak perlu tempat-tempat yang harus yang ini, harus yang itu. Nggak perlu. Yang penting bagaimana kita bisa berbuat aja. Oke. Masa lagi pertanyaan berikutnya. Ya. Calon legislatif, kepala daerah yang menarik untuk seorang Radan. Saya paling suka menjadi penentu kebijakan. Asik. Saya suka, berarti akan kayaknya kita kasih judul ini nanti
video ini Raden Algindo, suksesor sang ayah. Wah, asik sekali. Oke. Atau tidak, benih itu tumbuh. Asik. Ini lebih poetis. Nah, dan orang-orang politik biasanya cukup poetis untuk berkata-kata. Oke, dan anak muda hari ini mau terjun ke politik mesti ditopang dengan pendidikan. Iya. Oke. Itu syarat pertama kita. Syarat pertama. Oke. Sejauh pengalamannya Raden berpolitik dari aspek anak muda, apa sih yang selalu menjadi trouble dan yang harus kita anak muda ini berhenti berpikir negatif soal partai politik dan orang-orang di politik? Apa yang menjadi trouble saya? Yang menjadi trouble saya umur saya. Karena selalu ketika terlalu muda, selalu ketika kita ketika kita berdiskusi ya di satu forum misalnya, dan isi forum itu kebanyakan pasti lebih tua dari kita. Tentu saja. Ya selalu ada penilaian yang kamu kayaknya belum terlalu. Tapi itu bukan sebenarnya bukan bagian dari masalah, karena yang kita harus pahami bahwa zamannya orang tua kita tidak seperti kita. Jadi istilahnya hal-hal yang seperti itu pasti masih ada di dalam ini mereka. Oke, baik. Teman-teman, someday seorang Raden Algindo akan maju di kancah politik. Kira-kira kasih alasan kami kenapa kami harus memilih seorang Raden Algindo. Ya. Saya? Yes. Dari saya? Yes. Kasih kami alasan bahwa sosok ini yang berat tepat. Ini ya. Memang berat, tapi mesti ada, karena yang tonton video ini banyak tentu saja, dan ke depan juga akan punya pilihan politik. So, kami akan memupuk dari awal pilihan kami untuk seorang sosok yang hebat yang akan membawa perubahan di bumi Anoa ini. So, kalau andai kata seorang Raden adalah sosok, beri kami alasan kenapa kami harus memilih seorang Raden Algindo. Alasan pertama apa ya? Saya itu politikus, Pak. Yes. Tapi paling tidak bisa jadi marketing. Sulit. Iya. Biar orang lain yang bekerja di bidang itu. Tapi minimal ada beberapa hal yang mesti kami tahu dari seorang sosok Raden Algindo untuk meyakinkan kami yang anak muda dong. Saya mau bangun kampung ini karena kegelisahan saya selalu, kalau saya kan berpendidikan di Jakarta kebanyakan, di luar ya. Jadi kadang kalau misalnya kita itu pergi berteman di sana, kalau ditanya dari mana bro, dari Kendari. Yes. Dari Kendari, tapi mereka selalu bilang Kendari, Kediri, bukan Kendari bro, beda lagi. Yes. Ya kan? Ini hal kecil yang saya jadikan contoh ya. Hal kecil yang saya jadikan contoh. Oh Kendari itu di mana? Itu hati ini kayak dia robek, kayak ada silet sedikit itu, karena capek-capek saya punya pemerintah, masyarakat dan lain sebagainya membangun daerah, tapi orang sana yang sama-sama kita Indonesia saja tidak tahu apa, tidak ngeh dengan Kendari tidak ngeh. Masih bingung malah Kendari itu di mana. Istilahnya pilih pemimpin yang mau betul-betul bekerja, ya, membangun daerah, bukan mencari apa-apa di dalam situ. Ya, karena saya juga kalau misalnya tidak diberikan kesempatan, tidak diberikan kesempatan, saya akan sama-sama dengan pemuda-pemuda Sulawesi Tenggara, atau khususnya di Kendari, untuk sama-sama kita cari pemimpin yang betul-betul bekerja untuk daerah, bukan mencari apa-apanya di dalam situ. Oke. Saya melipir sedikit ke hal yang sedikit intim, soal hubungan Raden dengan orang tua. Nah, apa yang dirindukan seorang Raden kepada sosok ayah yang sudah berjasa kurang lebih 10 tahun membangun Sulawesi Tenggara dan sampai besar, yang mesti Raden ambil bahwa ini yang akan saya jadikan nanti untuk maju ke depan? Sangat banyak tentunya ya. Yep. Sangat banyak. Yang saya sering rindukan itu terkadang kalau misalnya saya punya masalah atau sesuatu yang harus didiskusikan, dulu enak, saya tinggal ke kamarnya, saya ketok, Pak, tolong Pak, kita diskusi dulu. Oh ya, oke. Tapi kalau sekarang saya harus datangin dia lagi, dan dengan waktu-waktu yang terbatas, dengan suasana yang tidak begitu ke antara anak dan bapak, karena ada banyak juga orang dalam situ. Nah itu aja yang selalu saya
sayangkan kenapa bisa jadi seperti itu. Maka dari itu yang Inal katakan tadi, kenapa saya jarang di Kendari. Pertama karena pendidikan saya juga di Jakarta. Yang kedua, saya bagian daripada tim lawyersnya Bapak untuk bagaimana kita sama-sama buktikan kalau beliau tidak melakukan hal-hal yang kita ketahui. We proud. Dan tentu saja kita bangga karena beliau adalah sosok yang berhasil mengubah sedikit banyaknya Sulawesi Tenggara di tangan beliau berubah, dan kami merindukan sosok itu. Makanya saya setiap kali ketemu orang dan lain sebagainya, kalau mereka tahu saya, walaupun saya tidak mengenal ya secara dekat mereka, secara dekat saya tidak terlalu mengenal, tapi dengan sendirinya mereka datang dan oh iya kadang oh iya bro, sampaikan salam sama Bapak. Ini juga yang selalu membuat saya terketuk kembali. Saya harus bagaimana bisa hadir. Saya bagaimana harus bisa hadir untuk menjadi seorang pemimpin yang harus melanjutkan apa yang belum selesai di tangan beliau. Dan itu harapan. Dan menjawab kerinduan masyarakat. Tentu saja. Kami rindu dengan sosok itu. Nah, jadi kita berharap bahwa obrolan saya dengan seorang Radan Agindo kali ini adalah mencoba menjembatani pikiran-pikiran yang dulu sempat terbersit di kepala kita anak muda, bahwa anak muda ngapain berpolitik dulu juga, toh ujung-ujungnya nanti juga politik jam sekali, terlalu banyak intrik dan kepentingan. Kita berharap semoga Radan bisa mengubah mindset itu, apalagi di Sulawesi Tenggara. Oke. Kita tahu beliau akan terbang lagi ke Jakarta, tapi kita minta closing statementnya dia sebagai anak muda, apa yang harusnya dilakukan seorang anak muda khususnya Sulawesi Tenggara untuk bisa mengubah daerahnya. Belajar dan terus belajar, menempah diri, meningkatkan kualitas, karena 10 atau 15 tahun ke depan daerah ini adalah tanggung jawab kita bersama anak-anak muda. Tidak boleh alergi politik. Iya, apa? Tidak boleh alergi politik ya. Tidak boleh alergi politik, karena itulah jalur kita, bagaimana untuk jalur cepat kita, bagaimana untuk berguna dan bermanfaat untuk kita punya kampung. Saya akan lock percakapan ini, saya akan simpan percakapan ini. Someday mungkin kita akan punya kesempatan lagi untuk ngobrol dengan Radan setelah dia insya Allah menjadi sosok yang luar biasa di Sulawesi Tenggara. Amin. Nanti kita putar kembali ya. Saya akan putar kembali dan saya akan simpan video ini karena saya pernah bikin video dengan seseorang juga saat itu, ngobrol-ngobrol soal kemauannya dia untuk maju di politik, dan alhamdulillah dia terpilih sebagai anggota DPR Kota Kendari. Dan saya simpan semua rekaman itu dan saya bilang bahwa someday kalau akan terpilih, tolong perjuangkan apa yang sudah kita bicarakan. Dan hari ini beliau kan Putri Indonesia Intelijensia. Yes, kita tahu bahwa dia punya pemikiran cerdas untuk mengubah mindset yang ada di DPR Kota Kendari. Betul. Dan sekarang dia sudah berjuang. Saya lihat postingan-postingan di media sosial cukup itu. Dan saya berharap untuk hal yang sama untuk sosok depan saya. Seorang Radan bisa mengubah Sulawesi Tenggara menjadi lebih baik. Kita rindu orang kenal Jakarta, orang kenal juga Kendari. Setara bukan timpang. Asik. Oke, terima kasih untuk percakapan kita. Thank you Radan. Thank you. Assalamualaikum. Hati-hati mau berangkat ke Jakarta lagi. Terima kasih, sampai bersua di video-video selanjutnya. Kalau video ini berkenan, silakan di-share, bermanfaat, silakan dikomentari, dan yang pasti nantikan video-video saya selanjutnya. Subscribe. Assalamualaikum.